Mungkin saya dengan Cak Bokir udah lama nggak ketemu, tahu ketemunya di sini dengan Mas Bambang John itu biasanya cuma nge-like dan terus sekarang ketemu. Ini satu hal yang sangat menyenangkan. Silaturahim ini yang menurut saya hilang. Ini yang menurut saya menipis dari relasi antar pelaku-pelaku seni dan publiknya. Dan kemudian kita melihat bahwa silaturahim ini sebenarnya semakin membuat kita sadar bahwa hubungan kita itu bukan saja hubungan fisik, tapi ada hubungan emosional. Kita bisa melihat wajah sahabat kita ceria, bisa melihat teman-teman kita berbahagia, bisa teman mungkin ada yang kesusahan, kita bisa saling berbagi. Silaturahim ini tidak semata-mata menurut saya hanya bicara soal dunia seni, tapi dunia kemanusiaan. Dunia di mana relasi di antara kita tidak hanya relasi yang bersifat fisik tapi juga emosional. Ini saya sangat senang dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Kita berjanji ketemu di sana di sini itu sangat sulit. Dan begitu kita ada action, tapi kita langsung punya kesempatan untuk bertemu semacam ini. Jadi di sini saya dengar juga ada kafe sastra atau kedai sastra yang Wina Bojonegoro itu. Kedai sastra mungkin ya, itu juga menarik. Dulu juga pernah digagas di Waru, ya Gita Pratama itu juga menggagas tempat semacam ini, ya semacam warung yang kemudian di situ kita berdiskusi. Nah menurut saya memang ruang-ruang semacam ini perlu kita ciptakan. Dia tidak bisa lahir dari program pemerintah, karena program pemerintah itu intinya adalah masanya banyak. Saya pernah jadi Sekjen Dewan Seni Surabaya. Ketika kita bertemu dalam SKPD itu pertanyaan cuma satu, nanti bisa mengumpulkan orang berapa? Itu celakanya birokrasi kita menurut saya. Jadi ukurannya itu bukan kualitas komunikasi, kualitas hubungan relasi silaturahim semacam ini, tapi hubungan keramaian. Ini menurut saya juga lawan dari apa yang kita lakukan sekarang. Kita tidak maksudnya sebagai sebuah counter culture, tapi ini adalah merupakan bentuk perlawanan kita juga, perlawanan publik juga terhadap pemikiran-pemikiran picik pemerintah. Kita harus akui itu. Menurut saya kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui bahwa tindakan ini juga bentuk-bentuk yang menurut saya harus kita lakukan, harus selalu dilakukan. Dan itulah sebabnya saya datang ke sini. Baik Bapak Ibu, saya ini sebenarnya bukan penyair, ya bukan. Bilang teaterawan juga keharusan karena memang studi saya di situ. Tapi bagi saya yang penting adalah bagaimana bisa bertemu, bisa bercengkrama, bisa berbagi dengan siapapun. Akhir-akhir ini saya memang banyak terlibat dengan teman-teman di puisi menolak korupsi. Jadi ini ada sudah terbitan yang keempat. Saya mohon izin dibuka karena saya sengaja bawa yang masih fresh gitu biar bisa kita bacakan di sini. Ini puisi yang diseleksi oleh saudara Susian Lea yang kemudian dikumpulkan jadikan buku. Nah, saya akan bacakan ini yang keempat ini, ensiklopedia koruptor. Jadi berbicara tentang sosok-sosok koruptor. Saya memilih salah satu dari sosok itu. Mudah-mudahan tidak bermaksud untuk mengurangi martabat dari para pelaku koruptor itu, tetapi begini, saya selalu mengatakan di teman-teman PMK atau puisi menolak korupsi itu, bahwa saya ini adalah orang yang paling berpeluang untuk melakukan korupsi. Yang namanya PNS, pegawai negeri sipil, itu orang-orang yang sangat berpeluang untuk melakukan korupsi, apa saja. Jadi keikutsertaan saya ini sebenarnya untuk menyadarkan diri saya, untuk mengingatkan diri saya bahwa tindakan itu bukan tindakan yang harus saya lakukan. Nah itu, jadi kalau misalnya ini berbicara tentang sosok seorang koruptor, itu sebenarnya sosok yang saya ingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi bukan untuk mengurangi martabat orang yang menjadi
objek bagi saya menulis puisi ini. Puisi ini diberi judul Setetes Akil Mukhtar judulnya, dan satu lagi Hambalang. Ini halaman 65. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini bukan puisi untuk merendahkan martabat orang lain, tetapi untuk mengingatkan saya sebagai seorang yang sangat berpeluang untuk melakukan tindakan korupsi. Maaf, ini judulnya Hambalang. Untuk aku, ya mungkin Autar maksudnya. Indahnya pegunungan Hambalang, tak seindah ceritamu untuk negeri. Kau pangkas, kau babat, kau sikat sampai sekarang. Wajahmu bening, penuh birahi, penuh sakit hati. Kalkulasi politikmu terdampar dalam ria, dalam mata yang hina. Asal usulmu sangat mulia, namun tak membahagiakan, tak menunjukkan asal usulmu. Rumah perisaimu hanya menunjukkan kericikanmu, hanya bekal pencucian amarahmu. Telah banyak yang harus kau bayar, yang kau pulihkan, yang kau kembalikan. Indahnya pegunungan Hambalang menabur ceceran keringat, membekas ceceran darah, membisukan negeri. Kau berdusta, kau menghinakan pegunungan Hambalang Baginda. Berdiamlah dalam malam, dalam kelam, sampai rindu hilang pada hamba. Entah sampai kapan. Ini satu puisi. Ini objeknya mungkin kita semua bisa memahami atau mengerti, tapi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk merendahkan sesuatu, tapi untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ini satu puisi yang topiknya itu memo untuk presiden. Ini diterbitkan menjelang pemilu, ya, pemilihan presiden, pilpres.